Bayangkan, kau hanya seorang pembantu dari Jawa Timur, merantau ke Jepang demi sesuap nasi. Tapi majikanmu, seorang janda cantik nan kaya raya, tiba-tiba berkata, "Aku ingin kau mencintaiku setiap hari." Gila? Tidak, ini nyata. Dan yang lebih gila lagi, permintaannya bukan hanya soal cinta, tapi sesuatu yang membuat tubuh dan jiwanya nyaris ambruk. Jumpa lagi di Dengan Saya di sini. Kali ini saya akan memberikan cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namanya Raka, pemuda asal Lamongan. Ia bekerja di sebuah kota kecil di prefektur Gunma sebagai pembantu rumah tangga. Majikannya, Mizuki Aoyama, adalah janda kaya berumur 43 tahun. Anggun, mandiri, dan hidup sendiri setelah ditinggal suami akibat kanker paru-paru. Rumahnya besar, sunyi, dan penuh kenangan. Raka hanya berniat bekerja, bangun pagi, bersih-bersih, masak, lalu tidur. Tapi sejak hari ke-7 bekerja, ia merasa ada yang aneh. Mizuki mulai menatapnya terlalu lama. Suatu malam saat salju mulai turun, Mizuki memanggil Raka ke ruang tamu. Lampu remang-remang. Ia duduk mengenakan kimono merah muda dan memandang tajam ke mata Raka. "Setiap hari aku hidup sendiri, Raka. Setiap malam aku tidur dengan suara kenangan. Tapi sekarang kau di sini." Raka kaku, tak tahu harus menjawab apa. Lalu kalimat itu keluar. "Aku ingin dicintai setiap hari olehmu." Jantung Raka berhenti sejenak. Ia tertawa kecil, berpikir itu candaan. Tapi Mizuki berdiri, mendekat. "Kalau engkau tak mau, pulang saja besok. Tapi kalau engkau bertahan, cintailah aku setiap hari dengan tubuh dan hati." Raka tidak langsung menjawab. Ia tidur malam itu dengan pikiran kacau. Tapi keesokan paginya, Mizuki bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Namun saat Raka sedang bersih-bersih kamar belakang, ia menemukan sebuah bingkai foto tersembunyi, tertutup kain hitam. Foto itu bukan foto mendiang suami Mizuki, melainkan foto laki-laki muda, mirip dirinya. Dan di belakang bingkai itu, tertulis dalam huruf kanji, "Jika cinta tak bisa kubeli, maka aku akan menciptakannya lagi." Raka menggigil. Siapa pria itu? Kenapa wajahnya begitu mirip? Malam berikutnya, Mizuki mulai menangis di balik dinding. Suara isak tangis itu membuat Raka tak bisa tidur. Ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar majikannya. Tapi pintu terbuka perlahan. Dan Mizuki sudah berdiri di baliknya. Dengan mata merah dan napas berat, ia berkata, "Jangan buat aku mengulang kehilangan, cintai aku anima sekarang." Tangannya meraih bahu Raka, tapi tubuh Raka melemas. Matanya mulai berkunang. Ada aroma aneh di ruangan itu. Kepalanya berat, ia nyaris pingsan. Saat tubuhnya mulai jatuh ke lantai, Mizuki tersenyum, berbisik di telinganya, "Kau akan menjadi milikku sepenuhnya." Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria dalam foto itu? Dan kenapa Mizuki begitu terobsesi? Raka terbangun dengan kepala berat. Tubuhnya masih tergeletak di lantai kamar majikannya. Cahaya pagi menyelinap masuk lewat celah tirai, tapi yang terasa justru dingin dan kekosongan. Mizuki duduk di sampingnya, tenang. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat. "Kau pingsan tadi malam," ucapnya datar. "Aku hanya ingin bicara, tapi engkau terlalu lemah." Raka bangkit perlahan, berusaha menghindari kontak mata. Kepalanya masih berdenyut, tapi bukan karena fisik, karena tekanan batin. Ia ingin kabur. Tapi bagaimana? Paspor ditahan, kontrak kerja masih 8 bulan lagi, dan ia tahu betul hidupnya bergantung pada pekerjaan ini. Hari itu berlalu dalam sunyi. Tapi saat malam tiba, ketegangan memuncak. Mizuki menyiapkan makan malam lengkap, ikan bakar, sup miso, sake. Di meja, ada satu hadiah kecil terbungkus kain merah. "Untukmu," katanya. Di dalamnya, sebuah jam tangan hitam, mahal. Raka menolaknya halus. "Saya pembantu, Bu. Nggak pantas nerima ini." Matanya berubah. Tatapan Mizuki tajam. "Kalau kau menolak cinta, jangan tolak hadiahku."
Raka terdiam. Ia tahu, ini bukan sekadar hadiah. Ini jebakan. Sebuah tanda bahwa ia tak lagi dilihat sebagai pembantu, tapi sebagai properti, sebagai pengganti, sebagai bayangan dari seseorang yang telah tiada. Malam berikutnya, suara musik mengalun dari kamar Mizuki. Lagu Jepang klasik, tentang cinta dan kehilangan. Tiba-tiba Mizuki mengetuk pintu kamar Raka. Kali ini, ia tak bicara banyak. Hanya berdiri di ambang pintu dan berkata, "Aku tidak ingin tidur sendiri malam ini." Raka menelan ludah. Ia bisa menolak, tapi bayangan utangnya di kampung, ibunya yang sakit, adiknya yang sekolah, semuanya mengikatnya. Ia melangkah keluar dengan langkah yang berat. Namun saat berjalan di lorong menuju kamar Mizuki, ia mendengar suara. Suara laki-laki tertawa lirih dari dalam. Ia berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Dan ketika Mizuki membuka pintu, tak ada siapa-siapa di dalam. Tapi gelas sake di meja, ada 2. "Kau dengar dia juga ya?" Mizuki menatapnya datar. "Itulah kenapa kau harus tetap di sini. Dia ingin kau di sini." "Siapa dia?" Suara Raka pecah. Tapi Mizuki hanya tersenyum, lalu menyentuh dadanya sendiri sambil berkata, "Mantan suamiku? Mungkin. Tapi bisa juga yang lainnya." Raka mundur perlahan. Tangannya gemetar. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya jadi korban cinta, tapi mungkin juga korban sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu Raka tidak tidur. Ia duduk bersandar di pojok kamar. Lampu mati, hanya diterangi remang dari jalan. Dingin, tapi tubuhnya basah oleh keringat. Pikiran Raka kacau. Siapa suara laki-laki yang tertawa tadi? Kenapa gelas sake ada 2? Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri. Senyum Mizuki. Itu bukan senyum orang normal. Itu senyum orang yang menyembunyikan sesuatu yang dalam dan berbahaya. Pagi harinya, Raka memutuskan untuk membersihkan kamar Mizuki. Tapi tujuannya bukan sekadar bersih-bersih. Dia ingin mencari tahu kebenaran. Di balik lemari kayu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah cermin tua, berbingkai, ukiran naga. Tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tertutup kain putih, berdebu, seolah disembunyikan. Ia membuka kainnya. Dan saat menatap ke dalam cermin itu, dadanya langsung sesak. Bayangannya tidak sepenuhnya miliknya. Ada sosok lain di belakangnya. Pria, wajahnya tak asing, tapi matanya kosong. Raka refleks menoleh ke belakang, kosong. Ia kembali tatap cermin. Sosok itu masih ada, dan kini tersenyum. Tiba-tiba suara Mizuki dari pintu, pelan tapi menusuk. "Kau sudah lihat dia ya? Yang menjagaku sejak dulu?" Raka teronjak. "Siapa dia? Kenapa mukanya mirip aku?" Mizuki masuk, duduk di depan cermin, dan menatap sosok itu dengan lembut. "Namanya Hiroshi. Dia mantan kekasihku. Sebelum aku menikah dengan suamiku. Tapi dia meninggal bunuh diri. Di cermin ini. Apa hubungannya dengan saya?" Raka mulai marah. "Kau mirip dia, Raka. Sangat mirip, dan aku percaya jiwanya belum pergi. Dia hanya pindah ke tubuh orang yang pantas." "Gila!" Raka berteriak. Tapi Mizuki hanya tersenyum. "Kau miliknya sekarang, kau tak bisa pergi." Sejak saat itu, Raka mulai mengalami gangguan aneh. Saat berkaca, bayangannya bergerak sendiri. Saat tidur, ia terbangun di tempat yang tak ia ingat pernah berpindah ke sana. Dan yang paling menakutkan, ia mulai bicara dalam bahasa Jepang kuno dalam tidurnya. Padahal ia tak pernah belajar. Mizuki tidak panik. Ia justru bahagia. Akhirnya, dia kembali. Ucapnya sambil memeluk Raka yang sedang menggigil. Hari-hari berikutnya, Raka berubah. Ia tak lagi menyapu seperti biasa. Tak lagi cerewet soal masakan. Ia lebih sering termenung di depan cermin tua. Tatapannya kosong, seolah sedang bercakap-cakap dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tiap malam, Mizuki datang tanpa mengetuk pintu. Duduk di samping ranjangnya, memegang tangan Raka yang kini mulai dingin seperti mayat. Tapi Raka tak menolak.
Justru, ia seolah menikmati sentuhan itu. Tetangga mulai curiga. Salah satu ibu-ibu Jepang di ujung jalan yang biasa menyapa Raka, memergokinya berdiri di depan rumah jam 3 pagi. Dengan mata terbuka lebar, menghadap langit. Dia berdiri begitu selama 20 menit, tidak bergerak sama sekali. Cerita itu sampai ke Mizuki, tapi ia tak khawatir. Itu bukan Raka, katanya tenang. Itu Hiroshi, yang mulai menyesuaikan tubuh barunya. Suatu sore, Raka berjalan ke stasiun untuk beli bahan makanan. Tapi di tengah jalan, ia tiba-tiba ambruk. Kepalanya terasa terbakar. Di otaknya muncul kilasan-kilasan aneh. Ia berdiri di jembatan tua, hendak melompat. Ia menulis surat perpisahan dengan darah. Ia melihat Mizuki, menangis, lalu tertawa, lalu memeluk tubuh yang sudah tak bernyawa. Itu bukan ingatanku. Tapi semua terasa nyata, sangat nyata. Saat ia membuka mata, Raka sudah berada di ruang tengah rumah Mizuki. Cermin tua itu kini berdiri tegak di hadapannya. Dan di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri, tapi dengan luka di pergelangan tangan, dan senyum yang bukan senyumnya. Malam itu, puncaknya. Raka berteriak histeris. Ia membanting piring, menghancurkan kursi, dan membakar foto-foto Mizuki yang tergantung di dinding. Aku bukan Hiroshi, aku Raka. Aku orang Indonesia. Tapi Mizuki hanya menatapnya dengan air mata mengalir, lalu berkata, terlambat, Hiroshi sudah terlalu dalam di tubuhmu. Kau yang membuka jalannya, kau yang membuatnya kembali. Tiba-tiba, tubuh Raka kaku, kepalanya mendongak, bibirnya bergerak pelan tapi dengan suara yang bukan miliknya. Watashi wa modotte kita, Mizuki. Aku telah kembali, Mizuki. Mizuki menangis, tapi bukan karena takut, karena bahagia. Seminggu berlalu, Raka tak lagi keluar rumah, tak lagi berbicara dalam bahasa Indonesia. Bahkan, ia tak ingat bagaimana cara memanggil ibunya di kampung. Piken, yang tinggal dalam tubuhnya adalah Hiroshi. Wajahnya masih Raka, tapi gerak-geriknya, langkah, intonasi, caranya menatap Mizuki, semuanya berubah. Mizuki memperlakukannya seperti suami. Ia menyisir rambutnya, memandikannya, bahkan menyuapi seperti dulu saat Hiroshi masih hidup. Sakit jiwa? Mungkin, tapi lebih dari itu, ia menyatu dengan kegilaan yang ia ciptakan sendiri. Tetangga mulai melapor. Petugas kesejahteraan Jepang datang memeriksa. Tapi yang membuka pintu adalah Raka atau Hiroshi, dengan senyum sopan dan bahasa Jepang yang fasih. Hai, ada yang bisa saya bantu? Kami dengar ada yang berteriak malam-malam. Ah, hanya mimpi buruk Mizuki-san. Dia trauma. Ditinggal suami. Laporan itu ditutup. Tak ada yang curiga. Tapi malamnya, saat hujan turun deras, Raka kembali ke depan cermin tua itu. Ia menatap dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya tak muncul di sana. Yang terlihat hanyalah kegelapan dan bisikan. Raka, di mana kau sekarang? Di dalam pikirannya, jauh di dalam ruang gelap kesadarannya sendiri, Raka terjebak. Ia berteriak minta tolong. Ia memukul dinding tak terlihat. Ia menyesal tak kabur sejak awal. Tapi semua sudah terlambat. Tubuhnya kini bukan miliknya. Suatu malam, Mizuki mengajak Raka ke kamar mandi tua di belakang rumah. Tempat di mana Hiroshi dulu mengakhiri hidupnya. Ia memegang tangan pria itu dan berbisik. Terima kasih sudah kembali padaku. Tapi tubuh ini sudah mulai menolak. Hiroshi mengangguk. Tubuh ini bukan milikku, tapi jiwamu. Milikku selamanya. Lalu ia membuka botol kecil berisi cairan gelap. Mizuki mengangguk pelan. Kalau harus pergi, kita pergi bersama. Keesokan paginya, rumah Mizuki sunyi. Tetangga mencium bau aneh dan memanggil polisi. Petugas menemukan 2 jasad bersandar di depan cermin tua. Saling berpelukan, mata terbuka, wajah damai. Tapi di cermin, ada 2 sosok yang berdiri, menatap keluar, tersenyum.
Epilog. Sampai hari ini, rumah Mizuki Aoyama dibiarkan kosong. Tak seorang pun berani menyentuh cermin tua itu. Karena tiap kali malam datang, orang-orang bersumpah. Ada bayangan pria muda menangis dari balik kaca. Dan suara lirih wanita Jepang yang berbisik. Cintailah aku. Setiap hari. Tak ada yang benar-benar tahu kapan cinta berubah menjadi obsesi. Tak ada yang bisa pastikan kapan keinginan dicintai berubah menjadi pemaksaan akan kendali. Mizuki bukan hanya seorang janda kesepian. Ia adalah simbol dari manusia yang tak bisa melepaskan masa lalu. Yang begitu terikat pada kenangan, hingga ia menciptakan kembali cintanya, bahkan dengan menghancurkan hidup orang lain. Dan Raka? Ya, Fama adalah potret dari mereka yang hidup di pinggir dunia, yang hanya ingin bekerja, tapi akhirnya terhisap ke dalam kegelapan yang tak ia pahami. Cermin itu bukan sekadar benda tua. Ia adalah metafora dari jiwa-jiwa yang tertahan, yang enggan menerima kehilangan, yang memilih hidup dalam bayangan, alih-alih menerima kenyataan. Nilai dari cerita ini bukan soal cinta yang tragis, melainkan tentang batas antara mencintai dan menguasai. Tentang pentingnya merelakan masa lalu agar tidak merusak masa depan. Dan yang paling penting, tentang bagaimana kita semua bisa menjadi Raka, orang baik yang bisa saja tersesat jika tak punya cukup kekuatan untuk berkata, cinta tak boleh memenjarakan. Dalam dunia nyata, tak sedikit orang yang menjalani hubungan karena takut kehilangan, bukan karena cinta yang utuh. Tak sedikit yang bertahan dalam kehangatan palsu karena tak berani menghadapi dinginnya kesendirian. Tapi sesungguhnya, lebih baik sepi karena melepaskan daripada hidup bersama seseorang yang tak melihat kita sebagai manusia, tapi sebagai bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Jangan jadi tahanan cinta. Dan jangan memaksa siapapun untuk jadi milikmu, kalau hatinya bahkan bukan untukmu. Karena ketika cinta berubah jadi cermin, yang kau lihat bukan lagi pasangan, tapi pantulan dari keinginan yang tak wajar. Tamat. Dan jangan memaksa siapapun untuk jadi milikmu, kalau hatinya bahkan bukan untukmu. Karena ketika cinta berubah jadi cermin, yang kau lihat bukan lagi pasangan, tapi pantulan dari keinginan yang tak wajar. Tamat.